Nah, ketika kita sudah memberikan ideal diri kita ini maksimal nih ya, oke aku sarjana, aku adalah seorang yang bisa melakukan sebuah hal atau kompetensi tertentu, ternyata secara aktualnya dia nggak mampu. Karena tadi ada tuntutan, ada tanggung jawab, ada penilaian yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga apa? Ketika mereka mendapatkan penilaian tidak sesuai dengan aktual dirinya, itu akan menyerap hidup ke bagian si tadi ideal dirinya. Ya, halo, sama Sentra jumpa lagi dari program podcast Sentra Stage bersama Sentra Medical Hospital Cibinong. Kali ini atau pada kesempatan ini saya akan coba mengangkat satu topik yang menarik banget terutama bagi sobat Sentra yang berusia muda, yang usia produktif, masih bekerja, yang mungkin menemukan berbagai macam permasalahan terkait dengan lingkungan kerja atau mungkin cepat merasa stres atau burnout atau apalah gitu ya, terkait dengan pekerjaan. Bersama dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini, beliau adalah psikolog klinis Bapak Muhammad Rifki Anugrah Pratama atau Pak Rifki. Kita langsung saja. Halo Pak Rifki, apa kabar? Halo juga nonton yang Sehat. sehat, Halo. sehat. Pak Rifki, ini Ya, topiknya nih kalau kita lihat judulnya Quarter Life Crisis versus Early Burnout. Waduh, sebentar. Bisa mau dibilang krisis paruh baya belum ya? Seperempat baya nih. Berarti mereka yang berada di range kelompok usia ini adalah teman-teman yang masih dalam usia produktif. Betul. Let's say baru selesai pendidikan sarjana, langsung nyemplung dalam Betul. dunia bekerja. Betul. Tapi kok ada versus early burnout? Sebentar, kita coba pengen tahu dari Pak Rifki sebagai seorang psikolog klinis. Iya. Sebenarnya apa sih itu quarter life crisis dan bagaimana cara membedakannya dengan early burnout itu? Oke. Tapi sebelum kita menyentuh dua hal tersebut, kita ingin jelaskan juga ini bahwasanya kan ketika kita di usia tadi rentang usia 18 sampai 30 tahun gitu kan, itu kan merupakan fase dewasa muda ini ya, atau dewasa awal di mana mereka menghadapi perubahan nih Kak. Nah, perubahan itu terkadang kan harus ada penyesuaian. Sehingga dari penyesuaian itu terdapat pola-pola nih, baik dari kognisinya yang berubah, kebutuhan fisiknya juga berubah, bahkan adanya tanggung jawab yang berkaitan dengan psikologis. Sehingga makanya kenapa tuh ada yang disebut dengan krisis, ada yang disebut dengan kelelahan, karena di dalamnya itu terdapat identitas dirinya mereka. Mereka akhirnya membentuk nih yang namanya satu kesatuan dari dalam tubuhnya sebagai diri saya. Siapakah saya? Siapa diri saya? Apa yang saya lakukan? Begitu sih. Berarti teman-teman atau mereka yang berada dalam kelompok ini tadi kan masalah identitas ya. Betul. Bisa dikatakan ini loh saya udah sarjana, saya udah Betul. kerja. Betul. Itu ya, seperti Betul. itu ya. Oke. Oke. Terus kalau berkaitan dengan krisisnya di mana ya? Kalau di krisis itu kan kalau di secara psikologis udah krisis. nah itu loh. Karena kan mereka punya ekspektasi dalam dirinya. Apalagi kan kalau di Indonesia ini kan ketika sudah lulus sarjana kan pasti ekspektasinya bekerja dong. Dan tidak semua orang itu mampu untuk mendapatkan secara langsung. Kan begitu. Sehingga secara proses penyesuaian itu kan mereka kadang suka merasa membandingkan diri. Sehingga krisis itu yang mereka dapatkan. Karena dalam pembentukan identitas diri ya dok ya, kita tuh ada yang disebut dengan ideal self. Atau diri yang ideal. Nah diri ideal itu kan kita yang membentuk nih. Kita membentuk konsep kita tuh mau seperti apa. Kita tuh harus bagaimana. Kita di lingkungan mau seperti apa tampilnya. Dan di dalam diri ideal itu ada juga nih kak yang namanya sebutan dengan aktual diri sama proses bagaimana orang lain itu menilai diri kita. Nah, ketika kita sudah memberikan ideal diri kita ini maksimal nih ya, oke aku sarjana, aku adalah seorang yang bisa melakukan sebuah hal atau kompetensi tertentu, ternyata secara aktualnya dia nggak mampu. Karena tadi ada tuntutan, ada tanggung jawab, ada penilaian yang dilakukan oleh orang lain. Sehingga apa? Ketika mereka mendapatkan penilaian tidak sesuai dengan aktual dirinya, itu akan menyerap hidup ke bagian si tadi ideal dirinya. Oh ternyata gue gak mampu ya. Oh ternyata kok orang lain menilai aku kok seburuk itu. Nah itu yang sebenarnya membuat krisis. Dan krisis itu kan menimbulkan kebingungan nih. Baik kebingungan secara bagaimana dia memproses kognisinya dia, atau kebingungan juga dalam dia menempatkan diri dia harus seperti apa perannya. Sehingga tadi kelelahan itu muncul. Karena apa? Dia mengejar ekspektasi ideal dirinya untuk mencapai hal tersebut. Karena ketika dia tidak divalidasi secara eksistensinya, itu membuat dia akan semakin apa? Memperkuat
pertahanan dirinya, tapi ketika tidak efektif, lelah kan dok? Lelah nggak? Kalau kita lari terus-terusan dan kita nggak tahu garis finishnya mana, kemungkinan kita akan terus berlari atau berhenti. Kalau menurut Tom yang mana? Ya, yang pasti saya harus tahu dong tujuannya mau kemana. Ya. Mau berhenti di titik mana ya? Betul. Kalau tidak ada titik finishnya, Ya. apa yang akan diharapkan? Kan Lelah. betul. Kelelahan itu muncul di situ. Oke. Kalau begitu dok, apa tanda-tanda umum dari tadi quarter life crisis dan burnout? Apa tanda-tandanya? Oke. Biasanya kan saya lupa teorinya siapa, tapi ada 6 tahapan nih dok ya. Yang pertama, dia tuh akan merasa antusias nih terhadap sesuatu hal yang akan dia lakukan. Jadi all out semua akan dia lakukan. Dia akan melakukan segala hal yang terbaik bagi dirinya dan akan mendapatkan penilaian dari orang lain. Karena itu berkaitan dengan kebutuhan manusia, eksis dan aktual. Nah, tapi ketika nih dari prosesnya ini ternyata mereka mengalami kegagalan nih. Kegagalan dalam hal bagaimana mendapatkan penilaian yang baik untuk dirinya. Dia akan mendapatkan kecewaan dan proses kegagalan itu menjadi bukan cambukan, lebih kepada kok ternyata usaha maksimal aku tuh tidak ternilai dengan baik dan sempurna di mata lingkungan. Sehingga ketika itu terjadi nih dok, yang membuat dia bingung lagi adalah dia akan mendapatkan kelelahan. Kelelahannya bukan hanya fisik, tapi emosional. Bagaimana kognisi dia juga tidak efektif dalam memproses semua informasi, sehingga dia akan tahapan untuk berhenti. Berhentinya bukan berarti total berhenti, bukan, tapi dia bingung apalagi harus aku lakukan. Setelah itu muncul, emosional ini akan berkembang menjadi stresor yang kuat, atau disebut dengan stres kronisnya. Mulai itu kayak muncul kecemasan, ada fase di mana dia mendapatkan stresor yang kuat. Akhirnya kalau memang sudah dengan kondisi yang kronis, dia akan depres. Depresinya itu tadi kehilangan minat, tidak ada keinginan untuk melakukan sesuatu, akhirnya depersonalisasi kak, apatis. Apatisnya itu dalam hal kita meresponnya kayak apa sih? Gitu. Jadi ada responnya di mana kita tidak mengantusiaskan diri kita atau sensitif terhadap sesuatu. Dan akhirnya yang keenam, yang terakhir, dia tidak akan berproduktif dan dia merasa tidak berguna, merasa worthless secara bagaimana dia di pekerjaan. Itu adalah tahap krisis mereka. Sebenarnya mereka tuh mampu, tapi karena atau ada yang perlu di-highlight kak, atau digarisbawahi itu berkaitan dengan membandingkan diri. Orang Indonesia suka membandingkan diri dengan proses seseorang. Tapi padahal ada juga sebagai positifnya memotivasi. Tapi ketika motivasi itu terlalu over, sehingga membuat mereka itu mengejar itu susah, dan itu yang membuat kelelahan ya dok. Menarik tadi kata Pak Jan bahwa ada validasi di situ. Betul. Ya. Betul. Berarti teman-teman ini, adik-adik ini masih butuh yang namanya validasi. Betul. Ya. Betul. Pengakuan secara resmi bahwa ya kamu cum laude, kamu lulusan universitas bergengsi. Betul. Ya. Betul. Seperti itu. Apakah memang validasi seperti ini perlu untuk membuat mereka, tapi juga ada kayak efek yang kurang baik, ya, antusias yang berlebihan. Iya, betul. Ya, tapi ya validasi itu malah justru membuat mereka lebih besar kepala, justru malah yaitu takutnya overwhelmed. Betul. Gila. Nah, kalau berkaitan dengan hal itu ya, kalau di tahapan perkembangan ini ya dong, kita kembali lagi. Kalau di usia yang tadi 18 sampai 30 atau kalau dalam dewasa muda itu 18 sampai 40 tahun, dia tuh punya proses di mana adanya intimacy versus isolation. Intimacy Versus isolation. Ketika dia mendapatkan pengakuan dari sosial terhadap bagaimana dirinya terbentuk secara konsep diri, oke, aku diterima. Berarti komunikasinya hangat, dia merasa di keberadaannya dianggap dan kemampuan dia sangat tinggi. Tapi ketika ada penolakan, rejection atau tidak sesuai dengan kemampuan dirinya, dia mengisolasi dirinya, escape. Dia akan menarik mundur. Dia akan menarik mundur bahwasanya aku nggak diterima di lingkungan. Dan kadang itu yang membuat mereka itu bingungnya adalah mencoba setiap aspek, mencoba setiap momen dia coba semua. Nah, akhirnya kan ketika tidak cocok, ya udah ganti lagi. Ketika tidak cocok lagi, ganti lagi. Makanya kenapa kalau kita dalam bekerja nih kak, karena kan suka ditanya, kenapa pindah-pindah kerjanya? Kalau kita jawabnya kelelahan atau tidak sesuai dengan keinginan kan juga nggak bagus ya. Sehingga itu sih
yang perlu diperhatikan. Makanya kenapa sekarang banyak sekali usia-usia yang saya juga masih termasuk loh dok, masih termasuk di rentang itu ya. Dan kadang memang kelelahan itu terjadi karena kita tadi melihat orang lain, melihat bagaimana proses tadi intimasinya tadi. Kalau saya di sini dihargai nggak ya? Atau secara pertemanan aku diterima nggak ya? Dengan profesi yang berbeda-beda begitu. Oke, berarti bisa disimpulkan begini, bahwa apakah faktor lingkungan kerja itu memicu terjadinya tadi Sangat berperan penting karena ada berkompetisi ya di situ di dalamnya. Nah, Jadi saya putar pertanyaannya. Kalau memang lingkungan kerja sangat memicu, apa solusinya supaya teman-teman yang di usia produktif ini bisa melakukan lingkungan kerja yang justru bisa memboosting kemampuan mereka, mensupport seperti apa? Kalau kita kan di psikologi itu tidak bisa merubah lingkungan, dok. Tapi kita mencoba beradaptasi. Baik, kita lihat ideal dirinya dia apa. Kalau misalkan ideal dirinya dia mampu untuk mengaktualkan secara maksimal, kita akan melihat bagaimana dia bertahan, bagaimana dia efektif. Tapi jika secara idealnya dia terlalu melampaui bakasnya dia, sehingga aktual dirinya tidak efektif, itu kan membuat penilaian seseorang itu akan drop ketika tidak mendapatkan ekspektasi dia. Nah, jadi sehingga makanya kalau kita disebutnya ada teori realita dong. Jadi kita bisa lihat keinginan kamu itu apa sih sebenarnya. Apa yang kamu kejar, apa yang kamu targetkan. Dan ketika memang kan ada juga yang disebut dengan lingkungan yang toxic dok. Kan kita nggak bisa merubah itu ya. Dan kita nggak bisa memprediksi bahwa di tempat kerja ini ada yang toxic atau enggak nih. Betul. Nah, terus yang kedua, secara tadi keinginan kita sudah ketahui apa, kedua copingnya seperti apa? Seperti apa itu? Coping itu tuh cara kita bertahan dalam menghadapi setiap stresor yang ada, atau mekanisme diri kita sebut, defense mechanism. Ada orang yang bisa menginternalisasikan diri, kerjaan aku tuh seperti ini, atasan aku seperti ini. Tapi ada juga yang merasa, kok temen aku gini sih, padahal dia teman kerja aku, kenapa dia selalu membuat aku tidak nyaman, kenapa harus mencari persaingan di dalam pekerjaan. Itu kan ada yang seperti itu. Ada juga yang menarik mundur untuk merasa secure. Nah, kalau tadi berkaitan dengan faktor eksternal, kalau kita balik lagi ke masa lalu nih Kak ya, ada juga kaitannya dengan bagaimana pola pengasuhan sebenarnya. Kan akumulasi diri kita itu adalah proses dari pengalaman yang lalu gitu ya. Nah, ketika nih di rumah kita sering dimanja, itu kan membuat mereka kalau lebih secure, mencari hal yang aman. Kalau orang yang biasanya duduk diabaikan, dia tidak tahu pengarahannya seperti apa. Benar atau salah dia tidak tahu. Dan yang betul yang paling sempurna apa? Ketika di rumah, orang tua membuat kasih sayang dan cinta itu penuh dengan pengarahan, penuh dengan perhatian. Sehingga apa? Anak itu beradaptasi dengan baik, Kak. Betul, makanya kenapa saat ini remaja-remaja atau bahkan usia saya pun ketika mendapatkan tekanan, jadi kita kayak ada kagetnya dulu. Karena apa? Kita tidak terbiasa mendapatkan posisi itu. Dan akhirnya ketika kita mungkin menyampaikan ke orang lain itu tuh hal yang tabu gitu ya. Kok gue lelah ya kerja kayak gini. Gengsi lah sebutannya gitu ya. Tapi ketika kita tidak menyampaikan, akhirnya drop. Mental ke kitanya itu kuat sekali. Dan kita biasanya malah biasanya di media sosial. Mencari penghiburan diri ya, sebagai apresiasi sih dong. Pelariannya ke media sosial. Nah, ini menarik. Media sosial, seberapa besar itu pengaruh media sosial untuk mempercepat, bisa juga dong, mempercepat munculnya krisis. Betul. Kan nggak semua yang kita lihat di sosial media itu menenangkan. Betul. Ada justru malah men-trigger. Gimana? Jadi saya kalau melihat konten ini ya, jadi kadang ada konten yang membuat kita terinspirasi dengan kata-kata motivasi dan sebagainya. Bahkan sekarang Kelly Friedman juga dengan cara membaca aja sudah membantu kita bersukses. Tapi ada juga konten yang membuat kita selalu membandingkan. Gila ya pencapaian orang lain dengan flexing mereka membuat kita akhirnya merasa, kok gue sampai kerja sebulan cuma dapat segini, lu cuma buat konten satu kali bisa menyampaikan itu gitu. Bahkan sampai ada pernah sebuah konten afiliator gitu ya, sebagai seorang yang mudah mendapatkan pundi-pundi dengan cara satu hari, sedangkan dibandingkan dengan 1 bulan, otomatis kan prosesnya berbeda. Dan kita tidak pernah tahu satu hari itu dia punya
banyak fase tidak, atau misalkan stresnya bagaimana kan kita tidak tahu. Makanya kenapa membandingkan diri kita dengan orang lain itu tidak perlu sebenarnya, karena membuat kita itu semakin stres dan kita tidak tahu fase mereka di mana. Ada fase di mana mereka tadi antusias banget, ternyata yang kita lihat itu mereka stresnya tinggi, apalagi sebagai orang yang punya kemampuan kreatif. Pasti kan setiap hari mereka harus berganti peran, berganti momen. Kalau kita kan sebagai pekerja, kalau saya pribadi ya, karena saya seorang pelayan kesehatan gitu ya, pelayanan di kesehatan, sehingga kan kita banyak itu aja kasusnya ini aja. Tapi kan kalau bagi mereka, bagaimana caranya mereka tertarik dengan kita? Tapi kita sendiri yang membuat perbandingan itu. Kenapa dia lebih enak kayak hidupnya? Sedangkan aku di usia segini kok gini-gini aja. Apalagi kalau sudah ada berkaitan dengan status, baik ekonomi, baik keluarga, ataupun pernikahan. Oh itu udah sangat membuat kita, kok gue nggak dapat itu semua ya? Kok dia lebih mudah ya? Sebenarnya gitu sih loh, yang saya lihat ya di media sosial. Jadi ada positifnya, ada negatifnya juga. Dan memang harus seimbang. Atau mungkin begini Pak Ali, apa sih tips atau caranya supaya dari media sosial ini justru bisa menimbulkan atau mendapatkan dampak yang positif terhadap diri pribadi? Ya, selain lihat yang bagus-bagus yang positif, apa sih tips bermedia sosial supaya ini bisa malah jadi membawa manfaat yang positif buat karir, buat pengembangan diri, begitu, supaya nggak gampang krisis, gampang burn out, begitu. Nah, kan tadi awal kita kasihkan dulu. Fungsi dari media sosial, adakah yang bisa membuat kamu ditunjang dari hal itu? Ketika memang media sosial itu tidak memiliki manfaat untuk kita, berarti kan kita tidak perlu untuk stres di satu momen itu. Tapi ketika nih kayak saya nih dok, saya seorang psikolog, saya juga punya peran sebagai edukator, dan saya butuh di mana orang-orang itu tahu keberadaan saya, dan saya menggunakan media itu dengan cara apapun. Oke, kalau orang lain menggunakan cara dengan membuat edukasi, cara panjang, menjelaskan definisi dan lain sebagainya. Kalau saya pribadi, saya menggunakan hal-hal yang mungkin kayak TikToker dan lain sebagainya. Itu kan sangat menunjang. Betul, gimmick. Dan perlu juga kan kita menggunakan topeng sebenarnya. Topeng. Betul. Karena kan orang lain akan melihat kita lebih senang ketika kita menampilkan bahagia. Tapi juga ada orang yang senang kita sedih. Terus di mana posisi baiknya? Kan kita nggak mungkin ya ngambil senangnya terus sedihnya nggak ada. Dan orang itu kan pasti kalau menilai di tengah itu kayak sebenarnya kamu mau ngarah kemana sih? Kan begitu. Dan kalau misalnya kita ambil sebenarnya manfaat positifnya media sosial itu untuk kerja kita gimana? Tadi kita yang mengadaptasikan pekerjaan kita butuh nggak media itu? Atau mungkin sekarang juga kan banyak sekali akses media ataupun teknologi yang bisa menunjang pekerjaan, tapi bukan spesifik media sosial seperti halnya buat konten ya. Tapi banyak sekali media sosial yang memang membantu kita untuk lebih efektif lagi dalam bekerja dan untuk membuat relasi itu semakin meningkat gitu. Ini saya mau tanya, yang bisa jawab pasti cuma Pak Ripis. Dalam pelayanannya sehari-hari, apa ada nggak kasus-kasus unik menarik terkait dengan topik ini yang mungkin tadi kita bukan masih usia muda, usia produktif, yang mungkin berprestasi tapi ternyata dia krisis terhadap identitas, krisis karena lingkungan kerja atau burn out, ada nggak sih? Fun fact ya, Fun fact. Sekarang banyak pasienku tuh di rentang usia 21 sampai 30. Dan rata-rata mereka baru lulus kuliah dan ada masih pada proses di perkuliahan. 21 sampai 30. Betul. Sebentar, sebelum dijawab, apakah mereka datang sendiri atau didampingi keluarga? Ada yang datang sendiri, ada yang tidak tahu dia tuh kenapa. Sehingga ada keluarga yang merekomendasikan untuk dicek. Begitu. Karena mereka datang dengan keluhan dia bingung. Mau menempatkan dirinya secara minat kerjakah atau hanya secara dapat kerja. Begitu. Karena memang tadi ya, kita lihat dulu lingkup atau kebudayaan kita di Indonesia dalam meng-hire seseorang. Pasti kan ada tuh sebutan pengalaman minimal gitu ya. Sedangkan kesempatan itu yang membuat kadang orang yang aku punya potensi itu, aku bisa nih, aku lebih tadi fresh graduate gitu ya, punya ilmu yang masih hangat. Tapi kan ketika ada syarat itu yang membuat mereka mundur. Dan kadang yang membuat mereka bingung adalah menempatkan diri mereka.
dan pertanyaan, kok kamu belum kerja sih? Kenapa? Apa yang kamu buat bingung? Sedangkan dari tuntutan orang lain secara eksternal ke dalam diri kita, dan diri kitanya secara ideal dirinya tidak memiliki ekspektasi ataupun harapan yang terpenuhi kan, akhirnya berbenturan. Sehingga mereka membuat tadi adanya kecemasan, stres, Depres itu bukan berarti sudah masuk ke gangguan, bukan. Tapi sikap mereka membuat batas terhadap bagaimana lingkungan, terhadap bagaimana realita yang ada. Sehingga yang membuat mereka tuh bingung. Krisis lah. Sedangkan kan identitas diri adalah bagaimana dia mengkonsepkan diri dia. Menggambarkan diri dia di lingkungan. Sedangkan eksternal memaksa dia untuk, ayo terus kayak kerja dong. Tapi dirinya ini tidak mendapatkan idealnya. Secara aktual, dia nggak bisa. Dan secara penilaian, eksternal ini kuat sekali. Dan dia tidak mendapatkan apapun. Sehingga mereka menolak, escape diri dia. Withdrawal. Akhirnya membuat mereka tuh ngerasa useless. Tidak berguna sama sekali. Atau ketika pun bekerja, mereka tidak efektif. Sehingga apa? Tadi produktifnya itu kurang. Secara endurance mereka turun. Karena apa? Mereka lebih menghayati proses negatif feelingnya atau negatif pemikirannya itu. Kok gue gini ya? Kok gue gini? Akhirnya apa? Penerimaan diri, self-acceptance-nya itu rendah. Membuat dari proses pemikirannya juga tidak efektif. Karena mereka secara nasionalnya dikalahkan dengan ego dirinya untuk mencapai hal yang mungkin dulu tersampaikan. Gitu sih. Nah, Pak Riki bisa sampaikan ke Sobat Sentra misalkan, kalau ini misalkan Sobat Sentra yang muda sudah mulai merasakan gejala-gejala yang gejala awal, apa yang harus dilakukan? Oke, buat kalian semua ya, kalau sudah merasa lelah, bolehlah kita berhenti. Bukan tidak bekerja, bukan risah. Bukan, berhenti itu dalam hal kita memproses diri kita. Apa sih yang sebenarnya diri kita alami? Boleh kok kita tuliskan perasaan kita untuk memproses, mengevaluasi, memvalidasi perasaan kita. Kalau lingkungan tidak bisa memberikan validasi itu, berarti kita sendiri tidak bisa menilai itu. Jadi kita tidak boleh membandingkan proses kita lari dengan orang lain itu sama, nggak boleh. Itu kita boleh berhenti. Yang kedua, kita boleh merealitakan diri kita. Kalau aku seneng banget hidup ke pasien yang masih muda, WDET. One Direction Doing Evaluation Planning. Kamu keinginannya apa sih sebenarnya? Tuliskan. Doing and direction. Arahkan. Lakukan yang menurut kamu efektif itu seperti apa. Kalau memang dia sudah tahu nih dari keinginannya, bagaimana mengarahkannya, kita buat evaluasinya. Mana yang menurut kamu lebih positif? Mana yang menurut kamu itu negatif? Jadi ketika negatif dan positif sudah tahu, kita bisa melihat dan bisa memilih mana yang bisa menunjang kita. Kalau itu sudah dapat, kita planningkan, rencanakan bersama. Kita lihat prospeknya, kita lihat progresnya, kita lihat bagaimana perubahannya. Kalau dalam seminggu dia bisa memproses itu semua, berarti kan evaluasi yang dia lakukan, pengarahan yang dia lakukan, dan keinginan yang dia dapatkan itu sesuai dengan kebutuhannya. Karena kalau menurut Abraham Maslow, kalau kita memaksakan kebutuhan yang bukan kebutuhan kita, kita akan merasa bingung. Mana yang menjadi prioritas diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika dalam keadaan kita lagi rest atau lagi istirahat, kita combine dengan teknik pernafasan. Kan orang cemas, orang stres, orang depresi itu kan dia tidak bisa kontrol regulasi emosi dia. Sehingga kan yang datang adalah bingung, panas di sini, hidungnya juga tidak karuan. Sehingga kan teknik pernapasan itu bisa membantu. Dengan teknik 3-3-3 dari Kemenkes pun itu bisa kok digunakan. Sebenarnya kan kita hanya perlu tahu bagaimana kondisi diri kita. Kalau kita mau lakukan mandiri di rumah, kita bisa kok men-skor itu. Dari 1 sampai 10, kamu ada di mana sih emosinya? Karena kan kalau orang lain ya dok, kadang suka nanya, emang emosi ada yang positif ya? Dok, euforia, bahagia, semuanya emosi betul. Jadi kadang suka membuat mereka itu emosionalku lagi meledak nih. Kadang orang mikir gini, Pak, lu emosi aja jadi orang gitu. Kalau emosi itu ya positif. Betul, karena adanya ketidaktahuan atau edukasi yang mungkin mereka terbatas, sehingga
kadang mereka mulai tuh membuat penilaian secara diri sendiri, mensuggest kalau gue lelah kayaknya. Tapi kan lelah itu kita harus tahu dulu secara fisika atau secara psikis atau keduanya. Kan ada yang lelah secara fisik, psikis pun kena. Ada yang secara psikis yang kena, fisik pun ikut terbawa. Karena tadi mentalnya terus gue harus menang. Padahal dia lupa dengan kesehatan dia, waktu tidur dia, makan dia kurang, aktivitas sehari-hari seperti mandi ataupun kebersihan jadi kurang. Karena apa? Ego dia berada di tahap yang idealnya harus tercapai. Sedangkan aktual dan penilaian dalam lingkungan, dia tidak melihat itu. Dia lupa akan itu. Itu sih, Pak. Kapan kondisi seperti apa butuh bantuan tenaga profesional seperti psikologis? Kalau mereka secara rasional sudah tidak bisa berpikir secara jernih. Tapi begini Pak Riki, tidak bisa berpikir secara jernih. Aku ini masih tetap produktif kok dalam bekerja, tetap achieve, tapi ya sehari-hari ada aja yang aneh-aneh yang Betul. Kan sekarang kok ada tuh sebutan depression ya. Jadi dia berusaha untuk tampil baik, padahal di dalam dirinya itu rapuh. Yang tadi topeng. Iya, betul. Maskingnya dia pintar untuk membuat itu. Karena kan memang kita butuh masking. Betul, butuh masking karena to be a professional. Tapi kalau kita balik lagi sebagai individu, apakah kita sudah mampu? Sudahkah kita menilai diri kita sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan? Lelah enggak? Kan itu yang kita tanyakan. Kalau kita kan nggak bisa nanya itu. Kalau misalkan dokter ini datang ke saya dengan keluhan, apa lelah dan sebagainya, kita bukan nanya lelahnya, tapi apa yang membuat kamu lelah? Kan itu yang kita tanya. Kita mencoba memvalidasi. Selain yang membuat kamu lelah, ada nggak yang membuat kamu berdampak ke kehidupan lainnya? Kayak tadi, apa sih kalau kita tandai butuh profesional tadi, berpikir secara jernih, akhirnya tidak efektif. Kedua, secara sosial, dia bermasalah. Maksudnya, dia membatasi diri, sensitif, dan dia semakin menutup diri untuk membuka dirinya di sosial. Karena tadi, ideal self-nya terganggu. Ideal self-nya terpojoki. Sehingga membuat dia merasa, aku tidak berguna. Untuk apa aku tampil? Kan begitu. Yang ketiga, secara kehidupan keseluruhan, dia lebih suka menyendiri, menghidupkan semua keinginan-keinginannya, tapi tanpa tujuan yang dipastikan, tanpa garis misinya itu di mana. Itu sih Dok, kalau misalkan mewah kita perlu bantuan profesional. Karena kan setiap orang tidak bisa menilai diri sendiri. Kalau gitu, apa strategi cara yang bisa Pak Riki sampaikan teman yang usia muda, sobat sentra yang usia muda, untuk membangun resiliensi supaya mentalnya kuat menghadapi tekanan-tekanan dalam lingkungan kerja? Oke. Kalau saya selalu senang mengatakan ini ya, kalau memang kamu ingin berprestasi dalam diri kita sendiri, anggaplah realita itu harus ada secara penerimaan diri kita. Ada 3 konsep: responsibility, reality, sama right atau choices. Responsibility berarti kita mengedepankan tanggung jawab kita berdasarkan realita yang kita mampu. Ketika realita kita mampu, berarti kan secara pilihan kita sudah bisa menentukan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang efektif, mana yang tidak efektif. Sehingga kita ketika melakukan apapun bisa adjust, adaptif, sekalipun misalkan di depan ada stressor yang kuat. To be a resilience, aku mampu. Karena di salah satu tahapan resilience itu ada kompetensi diri. Ketika kompetensi dirinya diaktualkan sebagai kebutuhan dia yang sebenarnya, berarti ketika ada tuntutan, ketika ada tekanan, dia mampu secara making decision-nya baik. Sehingga secara emosionalnya, regulasi dirinya, ketahanan fisik atau endurance-nya itu, dia akan mampu meng-cover semua dengan baik. Kalau saya katakan, semua manusia itu unik Dok. Setiap orang punya kesempatan yang sama, tapi yang membuat kita berhenti adalah kita terus membandingkan diri kita. Karena kembali lagi konsepnya, setiap manusia punya kesempatan, punya bagaimana dia memiliki harapan dan menghidupkannya. Tapi yang mereka kurang adalah untuk menyadari diri. Betapa dirinya itu butuh arahan sebenarnya. Sehingga ketika mereka mendapatkan masalah ataupun tekanan, tadi kan mereka tidak terbiasa dengan situasi yang benar, pada akhirnya kan mereka akan berhenti dan akan mencari
tempat yang secure, yang aman untuk menerima aktualnya dia dulu. Kan begitu. Sehingga pesan saya ketika memang butuh berhenti untuk relax, untuk refleksi, it's okay. Kalau memang dalam bentuk refleksinya tidak menemukan jawaban, kamu butuh seseorang. Bukan hanya seorang profesional, tapi orang terdekat yang bisa membuat kamu lebih relax dan lebih terbuka secara pikiran. Dan tidak ada gengsi di dalam. Terus Dalam ya kan. Dalam. Oke, mungkin Sobat Sentra pengen tahu Pak Riki siapa konsultasi Boleh. dari apa jam berapa? Oke, saya praktek di Sentra Medika Cibinong hari Senin sampai Sabtu. Kalau hari Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Kalau hari Sabtu di jam 8 pagi hingga jam 2 siang. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak Riki. Sehat, selalu sukses selalu ya. Sampai Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini benar-benar bermanfaat buat sobat. Amin. Misalkan sudah bingung, sedang arah hidup ya. Berarti untuk selanjutnya bisa berkonsul. Oke, dan saya juga punya jingle loh. Oh, apa tuh jingle? Bukan jingle sih, lebih ke trademark saya kalau dalam memberikan konseling. Jadi ada kata-kata salam sehat, tunggu bersama. Salam sehat. Tunggu bersama. Jadi ketika mereka sudah datang ke kami dan mengucapkan salam, ada harapan di dalamnya dan mari kita tunggu untuk secara bersama. Saya kayak gitu sih, luar biasa. Oke, ya ngobrolnya bersama Pak Rifki, psikologis dari Sentra Medika Hospital Cibinong. Kita akan ketemu lagi dengan topik-topik menarik lainnya dalam program podcast Sentra Stage. Sampai jumpa.